Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Fisika Dasar. Dan kali ini kita akan belajar tentang osilasi. Oke, mungkin teman-teman pernah ya main gitar, metik gitar kayak gitu. Nah, itu juga salah satu dari peristiwa osilasi. Banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ini yang bicara tentang osilasi. Misal getaran daun ataupun gerak pohon yang ketiup angin. Kalau ada pohon ketiup angin kan dia bergerak seperti itu ya. Itu juga contoh dari osilasi. Gerak dawai pada gitar dia. Kemudian gerakan pegas ketika digantung. Jadi kalau teman-teman punya per ya kalau orang seorang tuh bilangnya, kemudian digantung benda gitu, dia akan berosilasi. Kemudian misal teman-teman punya penggaris, tempatkan dia ujung meja gitu ya, menggetarkan gitu, penggarisnya akan naik turun seperti itu ya. Nah itu juga contoh dari osilasi. Salah satu ciri yang jelas yang terlihat dari suatu peristiwa osilasi itu, meskipun bendanya bergerak, namun benda yang berosilasi tersebut tidak berpindah tempat. Nah, ini salah satu ciri yang bisa kita simpulkan ya dari peristiwa osilasi. Jadi, walaupun benda itu bergerak, tadi ya, seperti dawai gitar, pohon yang tertiup angin, gitu ya, bergerak, tetapi dia tidak berpindah tempat, dia akan akhirnya akan kembali ke tempatnya semula, kayak gitu. Jadi osilasi bisa kita simpulkan adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang, oke? Gerak bolak-balik sebuah benda gitu ya, di sekitar posisi setimbangnya, yaitu posisi awal dan posisi akhirnya nanti di situ. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang osilasi. Oke, kita akan beranjak ke frekuensi osilasi. Nah, jika waktu bagi benda melakukan suatu osilasi penuh disebut dengan T ya, atau periode, satunya detik, maka jumlah osilasi per detik memenuhi F sama dengan 1 per T. Oke. Jumlah osilasi per satuan waktu disebut dengan frekuensi. Oke, misal sini saya jelaskan teman-teman. Jadi misal ada benda digantung gitu ya, kemudian dia berosilasi nih dari titik awal ke suatu titik, kembali lagi ke awal. Nah ini disebut dengan satu periode osilasi. Jadi dia ke kanan, kembali ke titiknya lagi, ke kiri, kembali ke titiknya lagi. Nah ini adalah satu osilasi. Waktu yang dibutuhkan disebut dengan periode. Waktu yang dibutuhkan untuk satu osilasi disebut dengan periode. Jadi waktu ketika dia naik ke posisi awal, ke kiri, ke posisi akhir lagi. Nah itu disebut dengan periode waktunya kayak gitu. Nah T ya, atau periode. Kemudian frekuensi. Frekuensi adalah jumlah osilasi per satuan waktu. Dinyatakan dengan F sama dengan 1 per T. Jadi terlihat ya perbedaan antara frekuensi dan periode. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan satu kali osilasi. Kemudian frekuensi adalah jumlah osilasi per satuan waktu atau kebalikan dari periode. Seperti itu. Nah, satuan dari frekuensi, teman-teman, satuan dari frekuensi adalah hertz. Kalau misal frekuensinya itu sangat besar, biasa orang nulisnya dengan kilohertz. Oke, megahertz. Ataupun gigahertz dan lain-lain. Nah, kilo, mega, giga, teman-teman pasti sudah tahu ya. 1000, 1 juta. Kalau giga itu kan sekitar 1 miliar ya. Giga itu. Dan lain-lain. Oke. Kemudian kita ke persamaan umum simpangan atau Y. Y ini adalah teman-teman kalau bisa kita definisikan. Oke, teman-teman, Y ini adalah simpangan. Oke.
dengan A itu adalah apa? Simpangan maksimum. Oke. Dari suatu benda yang berosilasi. Kemudian atau amplitude ya, amplitude, simpangan maksimum atau amplitude. Kemudian omega yang logonya kayak W ini, itu disebut dengan frekuensi sudut osilasi. Oke. Frekuensi sudut osilasi. Nanti bisa di satuannya adalah radian per sekon. Kalau amplitude ya meter. Kemudian fase ya, fase awal. Nanti juga kita akan belajar tentang fase awal dan lain-lainnya. Nanti kita akan lebih mendalamnya. Kita langsung coba ya teman-teman menuju ke contoh soal nih. Contoh soal tentang frekuensi osilasi. Ayunan di sebuah taman bermain mengayun sebanyak 5 kali dalam waktu 10 detik. Berapakah frekuensi osilasi ayunan tersebut? Mudah ya teman-teman untuk menjawab soal ini. Ayunannya atau jumlahnya adalah 5. Kemudian waktu totalnya adalah 10. Maka nanti periodenya, karena dalam 10 detik dia menempuh 5 ayunan, berarti waktu yang dibutuhkan untuk satu ayunan adalah 2 sekon, 2 detik. Maka frekuensinya adalah 1 per T, yaitu setengah. Itu nanti 0,5 watts. Easy ya teman-teman ya, mudah untuk menjawab soal ini. Oke. Ketika melewati jalan berlubang, shock breaker sebuah motor bergetar 8 kali dalam 10 detik. Misalkan jarak posisi terendah dan tertinggi saddle sepeda motor adalah 1,5 cm. Tentukan pertama adalah periode osilasi, kedua adalah frekuensi osilasi, dan yang ketiga adalah amplitude simpangan pegas pada shock breaker. Oke. Teman-teman untuk menentukan periode tadi mudah ya. N-nya adalah 8. P-nya adalah 10. Maka T adalah 10 per 8. Yaitu 1,25 sekon. Kemudian frekuensi osilasi pegasnya adalah 1 per T. T besar ya periode. 1 per 1,25 sama dengan 0,8 Hz. Nah, sekarang pertanyaannya adalah amplitude simpangan dari shock breaker tersebut. Oke. Tadi yang diketahui adalah posisi terendah dan tertinggi saddle sebuah motor. Oke. Kalau berarti ini kan kalau kita nyatakan dalam grafik sinusoidal. Ya, mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus. Yang disebut dengan amplitude simpangan itu ini ya, panjang dari titik 0 ini menuju ke maksimumnya itu berapa. Nah, yang diketahui adalah posisi terendah hingga tertinggi. Jadi dari titik sini ke sini yang diketahui ya teman-teman, yaitu 1,5 cm. Berarti amplitudenya adalah setengah dong, setengah dari panjang ini, yaitu dari titik 0 ke titik maksimumnya, yaitu 1,5 dibagi 2, itu 0,75. Nah, itu simpangan maksimumnya cm ya. Teman-teman tinggal ubah ke dalam satuan meter. Nah, teman-teman untuk bandul matematis sederhana ini juga bisa digunakan untuk menghitung percepatan gravitasi bumi. Oke. G ini kan percepatan gravitasi bumi ya, teman-teman. Sorry, saya screen.
Nah, G ini kan percepatan gravitasi. Salah satu bentuk gerak osilasi lain adalah gerak bandul matematis sederhana. Bandul tersebut terdiri dari seutas tali yang dianggap tidak memiliki massa dan sebuah beban diikat pada ujung bawah tali. Ujung atas tali dikaitkan pada posisi tetap, seperti paku. Beban bergantung bebas dan gerak bolak-balik akibat pengaruh gaya gravitasi bumi. Jadi gerak bandul sederhana itu terdiri atas tali ya teman-teman. Ini ada tali yang diikat di satu titik gitu ya. Oke. Kemudian dikasih beban, misal bentuknya bola ataupun apa itu. Nah, nanti dia berayun ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Maka nanti yang bisa kita ketahui adalah panjang tali. Ya. Panjang talinya ini berpengaruh juga nanti untuk menentukan frekuensi. Kalau semakin panjang seperti apa. Tapi kalau semakin pendek misal di sini, kemudian ikat bebannya di sini, nanti juga akan berpengaruh terhadap frekuensinya. Dan percepatan gravitasi ini juga bisa dicari, teman-teman. Maka nanti dengan persamaan tersebut kita bisa mencari berapa percepatan gravitasi dengan F. Nanti F dicari ya. F-nya berapa? Diketahui dari periode osilasi. Yaitu nanti berapa kali ayunan dalam berapa waktu. Nah, seperti itu teman-teman untuk nanti kalau teman-teman pengen mencari percepatan gravitasi dari bandul matematis sederhana. Eksperimen bandul Foucault. Nggak tahu nih bacanya Foucault atau seorang ilmuwan ya. Eksperimen bandul Foucault yang merupakan cara sederhana untuk membuktikan bahwa bumi berotasi. Saat berayun, bidang yang dibentuk osilasi bandul tidak berubah meskipun bumi berotasi. Setelah beberapa jam ketika bumi sudah berotasi dengan sudut yang cukup besar, maka arah ayunan bandul menjadi berubah. Ketika arah ayunan bandul tidak dipengaruhi oleh rotasi bumi, maka perubahan arah ayunan bandul membuktikan bahwa bumi sedang berotasi. Maka percobaan bandul Foucault mudah diamati di lokasi di dekat kutub bumi dan yang paling jelas diamati di kutub bumi, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh untuk membuktikan bahwasanya bumi itu berotasi dengan menggunakan bandul Foucault yang zaman dulu ya, seorang ilmuwan. Nah, ini osilasi pegas. Nah, jika teman-teman mempunyai sebuah pegas, teman-teman gantung seperti apa begitu. Kemudian teman-teman nanti ayunkan ke atas ke bawah kayak gitu ya. Ayunkan ke atas ke bawah. Dia akan berosilasi juga bolak-balik seperti itu. Nah, ini jika kita akan bisa cari frekuensinya itu dengan persamaan seperti pada layar, di mana yang berpengaruh nanti adalah konstanta pegas dan juga nanti massa beban itu berpengaruh. Ya, jadi teman-teman nanti jangan bingung K itu apa. Jadi frekuensi osilasi pegas ini teman-teman bisa cari dengan persamaan F sama dengan 1/2pi akar dari K bagi M. Jadi dari persamaan ini nanti kita bisa cari apa teman-teman? Bisa nyari konstanta pegas ya. Berapa nilai konstanta pegas? Misal diketahui massa beban yang digantung di pegas itu berapa. Kemudian frekuensi nanti bisa teman-teman cari juga dengan diketahui periodenya dan lain-lain. Nah, itu mungkin osilasi pegas. Kemudian resonansi. Nah, misal ada garpu tala seperti itu ya, dua garpu tala identik dan memiliki frekuensi alamiah yang sama. Garpu tala kiri saja yang digetarkan, sedangkan garpu tala kanan tidak diganggu. Namun beberapa saat kemudian garpu tala kanan akan ikut bergetar dengan frekuensi yang sama. Ini disebut dengan peristiwa
resonansi ya. Jadi ketika ada sebuah garpu digetarkan, awalnya yang hanya digetarkan satu, kemudian yang satu tidak bergetar gitu ya. Tapi setelah ini digetarkan, garpu tala satunya ikut bergetar. Ini disebut dengan resonansi kayak gitu ya. Jadi benda yang satunya ikut bergetar akibat dari getaran yang ditemukan oleh benda satunya. Oke. Lanjut. Ini resonansi juga. Misal jembatan Tacoma Narrow Bridge diduga ambruk karena peristiwa resonansi. Angin yang bertiup pelan membawa osilasi yang sama persis dengan frekuensi alamiah jembatan. Akibatnya terjadi resonansi. Osilasi jembatan makin lama makin besar sehingga terjadi kegagalan struktur dan ambruk. Nah ini teman-teman yang mungkin nanti di prodi teknik sipil seperti itu ya, nanti bisa mempelajari bagaimana resonansi ini juga berpengaruh untuk pembangunan struktur jembatan seperti itu ya. Resonansi yang gara-gara angin yang bertiup pelan-pelan ya. Lama-lama kalau misal ada angin yang besar, jembatan ini pun ikut bergetar gitu ya, peristiwa resonansi. Ada juga jalan jembatan nih di California yang ambruk pada tahun 1989 akibat peristiwa resonansi saat terjadi gempa bumi. Gempa bumi membuat frekuensi yang sama dengan frekuensi alamiah lapisan tanah tempat jembatan dibangun. Jadi karena gempa bumi itu membawa getaran frekuensi, akhirnya ini juga berakibat kepada struktur jembatan, yaitu yang berada di atas tanah juga ikut bergetar. Gitu. Ini juga salah satu peristiwa dari resonansi. Nih, Golden Gate ya. Jembatan Golden Gate ini memiliki frekuensi alamiah 0,055 Hz untuk getaran arah transversal. Kemudian 0,092 Hz untuk getaran vertikal dan 0,26 Hz untuk getaran agak longitud tengah nih kayaknya, longitudinal, dan 0,23 Hz untuk getaran torsional. Jadi ini sebagai untuk pengetahuan teman-teman bagaimana jembatan pun mempunyai frekuensi ya gitu ya. Yang ini nanti bisa menyebabkan sebuah resonansi kayak gitu. Apakah frekuensi nanti bisa sama kayak jembatannya ataupun berbeda seperti itu. Kemudian osilasi teredam ya. Ini adalah osilasi teredam. Salah satu bagian utama shock breaker adalah pegas. Oke. Guna pegas adalah untuk menghasilkan osilasi. Tujuan pemasangan shock breaker adalah agar kendaraan jatuh atau naik secara perlahan-lahan ketika melintasi jembatan yang tidak rata. Oke. Tanpa shock breaker, goncangan kendaraan akan sangat kasar dan tiba-tiba jika roda melintasi jalan berlubang atau melewati penghalang seperti batu. Pegas pada shock breaker menghindari goncangan kasar dan tiba-tiba terjadi goncangan, tiba-tiba terjadi goncangan kemudian menjadi mulus seperti itu ya. Jadi salah satu osilasi teredam, kemudian nanti salah satu fenomena yang mungkin teman-teman bisa dapatkan ya shock breaker ini, yang untuk menahan redaman dari sebuah motor yang mungkin berjalan di lintasan yang tidak rata seperti itu ya. Kemudian contoh lagi osilasi teredam. Artinya osilasi ketika benda itu terjadi gerak bolak-balik akan diredam gitu agar tidak terjadi goncangan yang terlalu besar kayak gitu ya. Salah satunya shock breaker itu tuh. Kemudian osilasi teredam lainnya, misal teman-teman kalau di jalan rel kereta api ya, itu di atas ada batu kerikil tuh. Ya toh, di atas rel kereta itu ada batu-batu kecil. Guna kerikil ini adalah meredam getaran rel. Saat kereta lewat, rel bergetar. Setelah kereta melintas, getaran rel harus segera berhenti agar rel tidak bengkok permanen kayak gitu ya. Jadi seperti pada grafik di layar ini, jika tanpa peredam, oke, maka osilasinya akan
sama seperti itu ya. Osilasinya gerak harmonik sederhana. Oke. Lalu jika terjadi redaman, maka dia akan semakin lama semakin osilasinya akan semakin kecil. Jadi terlihat ya teman-teman grafik bagaimana osilasi tanpa redaman dan osilasi dengan redaman. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absen di kolom deskripsi YouTube. Kemudian jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.